Sudah berkali-kali saya katakan, ini fitnah, ini zaman-zaman akhir. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana, alkohol di mana-mana, narkoba di mana-mana, judi online di mana-mana, saudara-saudara. Di sini nyampe nggak judi online? Jujur, nyampe nggak? Jawab yang keras, nyampe nggak? Nyampe nggak? Yang tua main judi online nggak? Main nggak? Yang muda main nggak? Main nggak? Yang tua main nggak? Di mana-mana, bukan cuma di sini. Di mana-mana kena virus judi online. Polisinya kena judi online. Tentaranya kena judi online. Anggota dewannya kena judi online. Pemerintahnya kena judi online. Rusak generasi bangsa kita ini, saudara-saudara. Terus bagaimana agar selamat? Agar selamat, berpegang teguhlah kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad. Tanamkan dalam hatimu kecintaan kepada Nabi Muhammad, kerinduan kepada Nabi Muhammad. Setiap engkau ingin melakukan sesuatu perkara-perkara, suatu hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi, yang dimurkai oleh Allah, maka berpikirlah terlebih dahulu, oh ini hal, ini sesuatu ini tidak disukai oleh Allah, sesuatu ini tidak disukai oleh Nabi Muhammad, jangan aku lakukan. Saudara-saudara, engkau duduk pada malam hari ini memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Engkau duduk pada malam hari ini bergembira dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Engkau menjadi hamba-hamba yang mulia. Kenapa? Karena engkau duduk di sini memuliakan Nabi Muhammad. Jadi jangan pikir kebalik, Nabi Muhammad yang menjadi mulia karena kita merayakan maulidnya. Enggak. Enggak. Nabi Muhammad enggak butuh itu, tapi kita yang butuh kepada maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak butuh salawat kita, tapi kita yang butuh bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalian menjadi agung. Kenapa? Karena kalian duduk di sini mengagungkan kelahiran makhluk yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kalian duduk di sini menjadi hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba terlihat, yang dipuji-puji oleh hamba-hamba yang tidak terlihat, yaitu para malaikat. Kenapa? Karena duduknya kalian di sini untuk memuji manusia yang paling terpuji, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kita itu menjadi mulia karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Karena segala sesuatu, jikalau sesuatu itu berkaitan dengan Nabi Muhammad, pasti sesuatu itu menjadi mulia, saudara-saudara. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia, yang dicium oleh jutaan umat manusia. Kenapa? Karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibir yang mulia, bibir baginda Nabi besar Muhammad. Mekah menjadi kota yang mulia, kota yang agung, kota yang dimana setiap hari turun 120 rahmat. 120 rahmat turun tiap hari. 80 rahmat untuk orang-orang yang tawaf, 20 rahmat untuk orang yang sholat langsung depan Ka'bah, 10 rahmat untuk orang-orang yang hanya melihat Ka'bah. Kenapa? Mekah menjadi mulia. Mekah menjadi mulia karena adalah Mekah kota kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena Madinah adalah kota wafatnya dan kota dikuburkannya makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kalian menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling agung. Kenapa? Karena kalian, karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, pasti sesuatu itu menjadi mulia. Kalian duduk di sini memuliakan Nabi Muhammad, kalian menjadi mulia. Kalian menjadi agung, kalian menjadi terpuji. Kenapa? Karena kalian duduk di sini untuk mengungkapkan kegembiraan kalian, rasa syukur kalian dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian menjadi mulia. Bahkan itu yang kalian duduki apa itu? Kalian duduk di mana? Karpet apa terpal? Ada yang karpet, ada yang terpal. Perhatikan, karpet yang kau duduki, terpal yang engkau duduki, di sisi Allah lebih mulia
daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, raja ataupun sultan, saudara-saudara. Loh, kok bisa, Beb? Dalilnya apa? Dalilnya gampang. Bilang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm." Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi itu menjadi mulia. Saya kasih contoh, aing kasih contoh, kasih AKB ya. Ada satu syair bunyinya begini. Alam taro jildal haqira mugabbalan bithagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian lihat, tidak pernahkah kalian tahu kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh, saya potong kambing, otomatis saya ambil kulitnya, saya jemur, kasih kering, baru udah selesai jadi, ini kulitnya, saya belah dua, ini kulit kambing tadi, ini kulit kambing saya belah dua. Ini kulitnya sama nggak? Jawab, sama nggak? Sama nggak? Dari kambing yang sama nggak? Sama. Kulitnya sama berarti ya. Kulit yang satu ini saya bikin dompet. Ketika saya bikin dompet, apakah menyentuhnya harus punya wudhu? Saya taruh di bawah boleh? Saya lempar. Saya taruh tong sampah, saya buang pinggir jalan, saya bakar, boleh. Kulit yang satu saya bikin sampul ayat suci Al-Quran, boleh menyentuhnya nggak pakai wudhu? Berarti menyentuhnya harus dalam keadaan boleh saya lempar, boleh saya taruh bawah, harus ditaruh di tempat yang tinggi, megangnya harus pakai akhlak, harus pakai ada pakai sopan sama nggak kulitnya, sama nggak kambingnya? Tapi kenapa cara perlakuannya berbeda? Karena yang ini bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kulit yang tidak bernilai, yang awalnya tidak berharga, kulit ini menjadi mulia, bahkan dicium oleh bibir-bibir manusia karena dia menyatu dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat Al-Quran. Nah, kita ini diibaratkan kulit. Ayat Qurannya itu Nabi Muhammad. Jadi kita menjadi mulia karena kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Nah, ini lagi ngaji nih. Jangan takbir-takbiran dulu, bentar dulu. Tenang aja. Paham? Baik. Itu istiqomah. Ini anak belum mulai nih. Anak masih bahas istiqomah. Ya kan? Bener gak? Apa udah mulai? Belum ya? Baru bahas istiqomah kan? Jangan. Anak ada acara di Purwakarta soalnya. Ya, baru bahas wasiat istiqomah buat Ustadz Raden Syair Langit. Biar istiqomah dalam ketaatan, kepatuhan. Sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Di sini juga semuanya ya, para pemuda-pemudi siap istiqomah, siap istiqomah, siap istiqomah. Baik.